Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Zulkifli Zel, SPDI, mahasiswa PPG Guru Pendidikan Agama Islam, periode 2 tahun 2025 di LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 21125197. Pada hari ini Jumat 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di UPT SMP Negeri 1 Batangkapas dengan materi penyembelihan hewan. Ini KTP saya. Selamat menyaksikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, untuk memulai kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua. Jawab, Gan. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hadir semua? Alhamdulillah. Cek kerapiannya. Sampah di bawah, coba diperhatikan sekitar di bawah meja kalian. Apakah ada sampah? Dah, cukup ya. Sekarang kita langsung menyanyikan lagu kebangsaan. Silakan Gemna ke depan untuk sebagai pengetuk. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Nenaku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih nak ya, Gimna. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali Ananda, kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena berkat rahmat Allah juala, maka kita dalam keadaan sehat sehingga bisa hadir ke sekolah yang kita cintai ini dalam rangka belajar atau menuntut ilmu. Selawat beriringan salam semoga Allah sampaikan kepada Nabi tercinta kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Masuk kepada materi tentang penyembelihan hewan. Nah, terlebih dahulu Pak, ya, kembali kita Bapak mengingatkan materi yang sebelumnya kita belajar tentang kasih sayang terhadap sesama manusia dan lingkungan alam. Ini Pak, ternyata Pak, bentuk kasih sayang terhadap sesama, terhadap lingkungan alam ini, ya, juga berurutan dengan materi kita hari ini, yaitu dengan penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan. Penyembelihan hewan. Nih, penyembelihan hewan. Jadi dalam agama kita, Nabi mengajarkan untuk supaya kita berbuat baik kepada binatang atau kepada hewan. Kalau membunuh, kata Nabi, membunuhlah dengan cara baik. Bahkan menyembelihlah dengan cara yang baik. Termasuk menyembelih ya dengan cara baik itu yang diajarkan oleh agama kita yang sesuai dengan syariat ajaran Islam. Jadi Anda semua, maka dari itu terlebih dahulu perlu Pak sampaikan, ya, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita selesaikan pada pertemuan hari ini. Nampak belakang ya? Nampak ya? Ada beberapa tujuan pembelajaran materi kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, rukun, dan syarat penyembelihan hewan secara syar'i dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dalil atau dasar hukum pelaksanaan penyembelihan hewan dari Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis perbedaan antara penyembelihan yang sah dan yang tidak sah. Yang terakhir, peserta didik mampu mempraktekkan tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam dengan baik dan runtut. Coba kalian perhatikan. Ini ada beberapa penyembelihan Pak ya. Coba kalian perhatikan nanti. Siswa dipersilakan istirahat. Diimbau kepada para siswa yang membeli jajanan untuk melaksanakan Coba perhatikan. yang telah disediakan. Terima kasih. Ini kerbau ya. Nah, ini yang ada di negara lain cara penyembelihan. Nah, itu mereka tembak ya. Nah, semacam paku ditembak ke otak. Nah, itu seperti penyembelihan. Nah, dari yang perhatikan video tadi, apa yang kalian dapatkan? Ya, silakan Gemna. Ya. Saya menunjukkan bahwa penyembelihan tersebut penyembelihan yang salah. Yang salah, ya. Menurut Gemna, tema kamu, ya, dari hasil video yang kita lihat bersama tadi, itu cara penyembelihan apa? Ya, penyembelihan yang tidak sesuai dengan syar'i atau penyembelihan yang salah, ya. Ya. Kasar terhadap hewan, apalagi nak ya? Nah. Apa namanya itu? Tidak nampak rasa kasih sayang kita terhadap penyembelihan. Bagaimanakah penyembelihan secara syar'i? Nah. Tahu ya? Ada Anda yang tahu itu penyembelihan secara syar'i. Nah, lihat di layar yang Pak sediakan. Apa itu penyembelihan? Itu secara bahasa, ya, sesuai dengan tujuan pelajaran tadi. Anda harus tahu dulu apa itu makna penyembelihan. Nah, jadi di sini apa? Penyembelihan itu secara bahasa memotong atau melukai
Kalau secara istilah, menghilangkan nyawa hewan dengan memotong urat-urat tertentu pada leher yang bertujuan agar dagingnya menjadi halal dan suci untuk dikonsumsi. Nah, kemudian apa? Di segi pengertian, ada juga perintah di dalam Quran bagaimana cara menyembelih. Nah, coba kalian lihat di buku paket kalian, halaman 92. Sudah nampak nak ya? Silakan Adi, tolong bacakan apa dalil tentang penyembelihan itu. Surat Al-An'am ayat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu mimma lam yuzkarismullahi alaihi wa innahu lafisq wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim yujadilukum Makin ata'umuhum innakum la musyrikun. Shadaqallahul azim. Silakan Alda bacakan terjemahnya, Alda, artinya. Janganlah kamu memakan binatang yang dari Allah. Janganlah hubungan saya itu kepada Allah. Dan jika kamu memiliki manfaat, kamu semua memiliki orang-orang yang Bagus. Sekarang ayat sudah dibacakan, terjemahannya sudah kalian dengar. Harus tahu pula Anda, ya, apa pesan yang tersimpan tersirat di dalam ayat tersebut. Artinya makna atau maksud ayat. Bisa Dian menyampaikan apa makna ayat itu, nak? Silakan. Kita dapat memahami bahwa semua daging hewan yang halal dikonsumsi apabila sebelumnya dilakukan pendidikan sesuai dengan ketentuan. Allah. Bagus. Ya. Nah, kita kasih apa dulu? Ya. Jadi, nampak di sini Allah menyampaikan dalam kalam yang mulia bahwasanya segala hewan itu halal dikonsumsi, halal kita makan, ya. Nah, apabila kita harus sembelih dengan cara syariat, yaitu di dalam situ itu apa cara syariatnya? Menyebut nama Allah. Jadi itu wajib hukumnya Anda, ya, menyembelih hewan dengan menyebut nama Allah. Ya, itu perintah di dalam Al-Quran. Itu terdapat dalam surah Al-An'am ayat 121. Sedangkan dalam surah Al-Maidah, ya, ayat 3 juga Allah berfirman, bahkan kata Allah, diharamkan bagimu bangkai hewan yang mati yang tercekik, hewan yang mati dipukul kepala, dan termasuk hewan, ya, yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Haram hukumnya. Nah, untuk itu Anda coba perhatikan video cara penyembelihan yang secara syar'i. Disunahkan menghadap kiblat. Kemudian kita Coba perhatikan. tusuk kirinya. Nah, Kemudian disebut dalam satu ayat bahwa Nabi menginjaknya begini. Tapi ini tidak wajib ya. Ini Nabi pernah melakukan begini. Ya. Lalu kemudian disembelih sampai dua urat putih. Jika kita sembelih, kita bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minni wa ahli baiti. Lalu kita sembelih.
Sampai betul-betul kita yakin sudah mati. Selesai. Dah. Dah nampak video nak ya? Nah, itu cara penyembelihan secara tradisional namanya. Nampak urutan-urutannya kan? Apa-apa yang dipersiapkan? Ya, nanti Pak bagi kelompok nanti. Ya. Kemudian ada satu lagi nampak? Ya. Cara penyembelihan ada dua. Ada secara tradisional, yang kedua ada secara mekanik. Mekanik itu memakai mesin. Ah, coba kalian perhatikan pula. Lihat nak ya? Coba lihat, perhatikan. Nah, ini bentuk mekanik, ini mesin ini. Ini perusahaan-perusahaan. Pembuatan sosis. Nah, ini caranya. Kebetulan cara menyembelihnya enggak dapat kan ya? Itu berupa mesin itu. Mesin ya. Dan berupa mesin. Nah, itu beberapa rangkaian apa ya? Untuk video ya, penyembelihan yang sesuai dengan materi kita pada hari ini. Ice breaking kita dulu, silakan berdiri. Nah, kita habis ice breaking. Semua berdiri nak ya, oke? Siap semua nak ya. Nah, oke, kita ice breaking ya. Tapuk santiang, saya. Oke, sama-sama. Tapuk santiang. Usuwo ampu tidak santiang. Ya, sudah kan? Sekarang apa? Boleh? Kalian berkelompok. Silakan berkelompok. Gabungkan aja. Silakan apa? Gabungkan mejanya. Ini ada LKPD. Ini silakan kalian kerjakan. Ada LKPD. Ya, diskusikan dengan teman-teman. Ya, silakan. Satu per kelompok. Diskusikan ya. Nah, nanti kalian tampilkan ke depan hasil daripada kerja atau diskusi kalian. Sudah? Ada ya? Ya, silakan. Pak kasih waktu 15 menit. Ya, selesai diskusi, nanti baru kita presentasikan. Ya, oke. Nah, sekarang kita presentasikan ke depan hasil kerja kalian ya. Silakan perwakilan masing-masing kelompok membacakan hasil diskusi dari LKPD yang Bapak kasihkan per kelompok tersebut. Ya, oke. Sudah siap semua? Siap semua nak ya? Sebagaimana Pak ya? Kita kan ada sekarang profil Pancasila atau profil kelulusan nak ya. Diminta anda pertama dalam materi ini dituntut ya ada iman takwa kepada Allah. Yang kedua berpikiran kritis, mandiri, ini kolaboratif, kerjasama, ya Pak ya. Nah, jadi itu makan apa? Silakan Pak minta apa ya? Ya, harus aktif. Nah, kemudian kalau secara kebangsaan nasional sudah tadi kita nyanyi lagu Indonesia Raya. Maka itu silakan. Nah, Pak ya. Kelompok siapa yang tampil duluan? Silakan. Ya, silakan Gemma. Ya. Menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya kami di sini yaitu ingin mempresentasikan dari LKPD tersebut. Sebelum itu kami memperkenalkan diri. Sebelum itu kami dari kelompok 3 memperkenalkan diri. Saya Anissa Fajar sebagai moderator. Saya Muhammad Sandra sebagai pengajar materi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 5 duduk. Luar biasa. Kita kasih semangat. Ya. Bagus. Ya. Ada lagi kelompok lain yang mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Baiklah, hanya itu saja penyampaian materi. Apakah ada Pertanyaan? Ya, silakan Gus. pertanyaan? Ya. Saya dari kelompok ini menanyakan, jika penyembelihan dilakukan secara mekanik, apakah penyembelihan tersebut halal atau haram? Bagus. Halal. Ya. Penyembelihannya halal asalkan ini dengan cara yang Islam. Bagus, tepuk tangan dulu. Luar biasa. Ya, silakan kelompok 4. Silakan, saya Indri Rahayu dari kelompok 4 ini menanyakan, berapa jika kita tidak menyebut nama Allah hendak menyembelih hewan? Oke. Bisa kelompok 1? Hukumnya wajib karena ada di dalam dalil Ya. dalilnya itu dari surat Al-Alaq Ayat. ayat 101 yaitu, dan janganlah kamu memakan binatang binatang yang tidak disebut nama Allah jika menyembelih. Sesungguhnya perbuatan itu macam itu adalah kefasikan. Bagus, luar biasa. Tepuk tangan. Mantap. Sudah? Cukup? Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Ya, kelompok 2. Oh, mantap. Ya, kenapa? Tidak boleh Iya. karena jika pisaunya tidak diasah membuat hewan itu stres. Kalau diasah pisau itu di depan apa? Sapi ya. Nah, kata kelompok 1 bisa membuat hewan itu stres. Nah, itu nak ya. Sama dengan kita menakut-nakutkan itu. Nah, tidak boleh nakut-nakutkan. Ini itu bagian dari apa itu? Bentuk? Ya, bentuk kasih sayang terhadap penyembelihan Bagus, luar biasa. Tangan kembali. Dah, ada lagi pertanyaan? Tidak? Dah, silakan ditutup kelompok 1. Kan dari penampilan kami kita jangan melimatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba mengasah snack-snack kecil-kecil dulu ya. Ya, kita coba snack kecil-kecilan. Coba, nanti ada namanya, berhenti di nama, silakan bersedia ke depan nanti. Ya, pilih soal yang ketujuh dengan kalian. Siap? Siap ya? Kita coba dulu. Ya, refleks otak dulu. Cepat, Zakina. Ya, Zakina. Pilih soalnya. Ini ada soal. Siap ya? Yang lain nanti siap-siap. Di depan nak. Pertanyaannya. Nah, silakan pilih mana, nomor berapa, Zakina? Nomor 2. Siap ya? Nomor 2. Mengapa alat untuk menyembelih hewan harus tajam dan tidak boleh terbuat dari tulang atau kuku? Jelaskan alasannya secara singkat. Silakan, Zakina. Karena saat menyembelih hewan itu harus terkena urat, Ya, lanjut. terkena urat dan Terus? harus tajam Iya. agar tidak menyiksa hewan. Oh, bagus, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Nah, ya, bagus. Ya, oke.
langsung Pak Acak lagi nama berikut. Tidak perlu pula deg-degan. Ya. Siap. Tessa, silakan ke depan. Tessa, ayo Tessa. Silakan ke depan Tessa. Tengah-tengah nak. Siap Tessa, pendengar pertanyaannya. Ya, depan nak. Pendengar pertanyaannya, silakan. Nomor 1. Sebutkan 2 syarat utama yang harus dimiliki oleh seseorang agar sembelihannya dianggap sah menurut ajaran Islam. 1. Berakal. Bagus. 2. Kita berakal sehat. Oh iya, berakal sehat. Tepuk tangan. Luar biasa. Masih siap? Ya? Lagi? Lagi ya? Oke. Awas, nama siapa ini? Siap-siap. Bagus, Dio. Silakan ke depan Dio. Ya. Silakan Dio. Ini pilih pertanyaannya. Silakan Dio. Nomor 4. Pertanyaan nomor 4. Saat menyembelih hewan, ada ucapan yang wajib diucapkan. Ucapan apakah itu? Ucapan bismillah, doa untuk menyembelih hewan, Pak. Luar biasa, benar. Masih kita lanjutkan permainan kita. Satu lagi Lana. Satu lagi silakan. Lanjut. Ayo. Nama siapa itu? Ya, memborong kelompok 1 ya. Kelompok 1. Nah, Fabian, pertanyaannya silakan pilih. Nomor 3. Nomor 3. Seekor kambing mati karena jatuh dari atas tebing. Apakah daging kambing tersebut halal untuk dimakan? Berikan alasanmu. Kambing tersebut tidak halal dimakan dan karena tidak disembelih terlebih dahulu sesuai. Oh, mantap. Nah, bagus. Ya, bagus. Duduk. Nah, oke. Tapuk santiang lah. Tapuk santiang. Ampun Tuhan. Ampun tidak. Aduh, ada. Santiang. Ketentuan orang menyembelih. Ya, sudah dibahas tadi ya. Nah, ada beberapa ketentuan orang menyembelih. Agama. Yang kedua apa lagi? Yang ketiga. Ya, tamyiz. Mampu membedakan mana yang baik. Lanjut. Yang keempat. Sadar. Kelima. Itu yang penting nampak ya. Menyebut nama Allah. Nah, menyebut nama Allah. Kemudian kita lanjutkan. Nih, ketentuan hewan yang disembelih. Ya. Ada berapa ketentuan hewan disembelih itu? Ada 2. Yang pertama, masih hidup. Kalau kasus ya sebagaimana yang di Fabian tadi, kambing jatuh di tebing, mati jatuh di tebing ya, dia sudah mati. Kan Pak ya? Nah, kalau sudah mati, itu dalam surah Al-Maidah haram dikonsumsi. Sudah menjadi bangkai. Dan tidak ada disembelih dengan menyebut nama Allah lah, ya. Maka tidak boleh makan, haram. Yang kedua, halal. Halal, jenis hewannya yang halal. Ya. Apa saja menurut pengetahuan Ananda, hewan-hewan yang halal dimakan? 2. Apa lagi? Kerbau. Apa lagi? Ya, apa lagi? Nah, itu dapat ya. Jangan sampai tidak tahu pula, ya, apa hewan yang halal dimakan. Kan apa? Kita tahu nak ya? Halo? Halo?
Nah, halal itu Pak, itu ada 3. Pertama, halal segi zatnya. Itu yang Anda sebutkan tadi. Yang kedua, halal dari cara memperolehnya. Ya, walaupun ayam itu halal, tapi cara memperoleh dengan mencuri, ya, halal dimakan? Oh, enggak. Jangan main-main Anda. Nah, yang ketiga, halal dikatakan halal yaitu baik secara prosesnya, mengolahnya, termasuk menyembelih. Bagaimana menyembelih jadi? Jangan lupa menyebut nama Allah ketika menyembelih. Itu kategori halal. Dah, lanjutkan. Ya, di papan. Ya. Kemudian ketentuan alat digunakan. Ini harus, ya, alat digunakan harus tajam. Nampak ya? Nah, tidak boleh terbuat dari kuku. Tak boleh terbuat dari tulang. Nampak ya? Ini bentuk alatnya. Ya, biasanya kita menggunakan kalau menyembelih ayam pisau. Kalau sapi dan kambing ada golok. Ya, itu nampak ya? Ini bawah macam kuku tulang nih, ya. Dah. Bisa dipahami? Bisa Nanda? Lanjut. Proses penyembelihan secara sunnah. Nah, terlebih dulu, ya, asal dulu pisau itu tajam-tajam. Nah, kemudian janganlah diasah di depan hewan yang akan disembelih. Tidak boleh kita menakut-nakutkan. Begitu nampak indahnya, ya, kasih sayang diajarkan oleh agama kita. Yang kedua, hewan yang disembelih dihadapkan ke arah kiblat. Itu harus, ya. Kalau kambing, ayam, posisi kirinya itu apa? Ya, posisi kirinya kita tidurkan ke posisi kiri, hadapkan kepala ke arah kiblat. Apalagi menyembelih pada bagian pangkal leher hewan agar mempercepat proses kematian hewan. Nah, ini pangkalnya di sini. Kemudian mempercepat proses penyembelihan agar hewan tidak tersiksa. Nah, paham Anda? Paham Anda? Sudah tahu apa? Bagaimana cara penyembelihan hewan yang dengan cara syar'i? Sudah? Sudah ya? Oke. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalau kalian menjumpai ayam, ya, di rumah kalian melintas di jalan ditabrak motor dalam keadaan kelepas-kelepas, apa yang kalian lakukan? Coba Pi. Disembelih. Ya. Disembelih dengan cepat. Iya, dengan, ya, disembelih dengan cepat supaya dia tidak menjadi bangkai. Ya, sebab karena itu bisa dikonsumsi, apa? Bisa dipahami? Sampai di sini ada pertanyaan? Paham Anda? Tes dulu, ya. Pak, adakan evaluasi, ya. Oke, kita memakai quizzes supaya menarik. Silakan HP kalian. Mulai sekarang. Oke, lanjut. Soal berikut. Nah, kedua. Salah satu syarat utama bagi orang yang akan menyembelih adalah. Lanjut. Berikut. Yo. Betul semua itu 100%. Soal yang keempat lagi. Ya, keempat ya. Akan. Bagus, luar biasa, 100%. Ya. Lanjut. Pak, tekan aja. Nah, 30 detik ya. Bisa terakhir ini. Cepat tekan, habis waktu nih. Oke. Kita semua ya. Kita akhiri asesmen. Lah. Oke.
Sudah? Nah, mantap. Nah. Ayo, tepuk tangan dulu. Stop. Oke. Ya, supaya ya fresh kembali. Ayo berdiri, kita adakan lagi ice breaking. Ayo. Oke ya. Siap semua? Ayo. Sekarang kita tepuk sukses. Di hatiku Ada cinta. Di mulutku ada doa. di tanganku Ada karya. Sukses, sukses. Yes. Tepuk tangan dulu. Kesimpulan materi kita pada hari ini. Ya. Enak ya. Pertama, kesimpulannya apa ya? Ya, cara penyembelihan secara syar'i. Harus tahu Ananda, pertama orang yang dua hewan yang disen, tata cara ketentuan penyembelih, tata cara penyembelih, baru manfaat yang kita peroleh atau hikmah yang kita peroleh. Nah, kemudian Anda, apa hikmahnya kira-kira menurut Anda? Ya silakan Dian. Allah, mendekatkan diri kepada Allah karena itu perintah Allah Subhanahu. Ya, ada. merupakan tebusan bagi anak yang baru lahir, merupakan dari kepribadiannya dan akan menjadi syafaat pada hari akhir untuk Allah. Ya, penyembelihan ya ada efek kepada keluarga kita sebab sesuatu yang kita makan itu apa? Pastikan halal. Ya, sebab akan berdampak kepada karakter. Silakan masing-masing kelompok minimal 1 atau 2 pendapat bagaimana menurut Ananda pembelajaran kita hari ini. Silakan. Sangat menyenangkan Pak, ada video Pak. Oh, rasa tepuk tangan. Mantap. Ada lagi lomba lain nah? Alessia, silakan. Iya. Allah, sangat menggembirakan. Ada kuis, ada breaking, tinggal menghilangkan kejenuhan. Ulangi tepuk tangan. Bagus, mantap. Kelompok 3 ada? Silakan. Oh, luar biasa. Seru, materi kita dapat, kita juga enjoy dengan belajar. Oh, lanjut, kelompok 4. Bagus. Ayo. Bagus, luar biasa. Sangat menyenangkan, ya, sangat mudah mengetahui tentang tata cara penyembelihan. Terakhir, kelompok 5, silakan. Ya, luar biasa, tepuk tangan. Minggu depan kita akan membahas tentang akikah. Nah, bisa dipahami? Paham tum? Karena materi kita sudah habis, dapat ya. Sekarang silakan ya. Kita akhiri pembelajaran kita. Silakan simpan bukunya, ya. Simpan bukunya. Silakan ketua, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Selamat belajar. Mari kita bersyukur. Ya, mohon maaf. Pak ya, kalau terlebih terkurang selama Bapak memberikan materi, mohon dimaafkan. Ya, Pak Uduri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.